terkait dengan eh, persiapan UKIN bagi guru tertentu tahap 2 di tahun 2025. Mohon disimak Bapak dan Ibu secara cermat, secara detail apa yang menjadi pointing untuk nanti Bapak Ibu tidak keliru gitu ya. Karena kalau keliru ini hubungannya dengan nasib kita semua gitu ya. Dan sebab itu harapannya Bapak Ibu bisa menyimak saya. Mohon izin komunikasi Pak Eko dan teman-teman Bapak Ibu guru, apakah di sini suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Oke, berarti sudah terdengar ya. Saya akan melanjutkan apa namanya hal-hal yang perlu kita komunikasikan. Bapak dan Ibu, PPT ini saya share agar kita semua menaati bersama terkait dengan hal-hal yang harus kita patuhi untuk UKIN ini. Mohon yang saya tampilkan di depan pada saat ini adalah ini tanggal yang harus kita taati. Jangan sampai nanti Bapak Ibu keliru. Ya, jadi Bapak dan Ibu untuk eh, tanggal 1 sampai tanggal 26 itu kita melakukan simulasi. Simulasinya langsung di UKPPG ya di lamannya. Lalu untuk taker yang pertama, first taker yang pertama itu ada di tanggal 1 sampai 13 sampai dengan 13. Kemudian retaker ada di 1 sampai 8. Kemudian periode unggah, nah ini Bapak dan Ibu harus mencermati ya. Jadi periode unggah dokumen itu kita ada dua dokumen penting yang kita lakukan, yang akan kita unggah yaitu perangkat pembelajaran atau modul pembelajarannya ya nanti ya modulnya dan video praktiknya. Dalam rentang 15 sampai 20 mohon tidak ada kurang, tidak ada lebih. Jadi kita mentaati sama bersama. Jadi kalau Bu, saya sampai tanggal sekian belum terupload, nggak ada istilah gitu. Karena ini sistem. Kerja by sistem itu disiplin dengan waktu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu mohon secara cermat apa yang saya utarakan ini menjadi fokus ya. Jadi kita di antara rentang tanggal 15 sampai dengan 20 September. Nah, kemudian ada masa pengecettakan kartu ujian, lalu ada pelaksanaan ujian tertulis. Nah, UTBK ini nanti akan saya singgung sedikit terkait dengan apa saja yang akan diujikan tertulis ya, tapi kita fokus pada poin nomor 4 dulu, yaitu unggah dokumen pada pembuatan perangkat dan video. Ya, sampai nanti ada penugasan bagi dosen pengujinya, dan terakhir adalah penilaian dokumen Bapak dan Ibu. Nah, ini yang harus kita taati. Mohon semuanya dicermati bersama ya. Saya next slide dulu, nanti kalau ada pertanyaan kita di belakang. Lalu, Bapak dan Ibu, sebenarnya, saya next aja, tunggu sebentar. Ada dua hal yang menjadi fokus pada pelaksanaan tata pelaksanaan pada hari ini, yaitu kita akan menilai perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran. Ya, jadi perangkat pembelajaran yang dimaksud Bapak dan Ibu itu adalah eh, sorry, ini kan sudah penilaian ya. Penilaian. Penilaian perangkat pembelajaran terhadap pembelajarannya itu semua hal yang mendukung dalam praktik pembelajaran. Ada instrumen, ada dokumen, dan alat bantunya. Jadi, apa yang dimasukkan? Modul ajar, ya, kemudian instrumen penilaian, ya, dan yang terakhir itu kalau ada LKPD-nya. Jadi jangan hanya modul ajarnya saja, seringkali gitu ya pada kasus-kasus yang kami temukan hanya disajikan modul ajar. Padahal untuk menilai bagaimana instrumen penilaiannya kami butuh. Sehingga nanti dijadikan dalam satu file gitu ya. Dari mulai modul, kemudian instrumen penilaiannya, dan yang terakhir kalau ada LKPD-nya. Nah, itu dijadikan satu gitu ya. Jangan dipencar-pencar. Sehingga nanti bagi penilai ya, nanti ada penilai itu nggak merasa kesulitan gitu. Nah, yang paling penting lagi dalam pembuatan perangkat pembelajaran, perangkat yang kita buat itu harus sama ketika nanti kita dengan praktik pembelajarannya. Jangan perangkat pembelajarannya buat apa, nanti video praktiknya tidak sama dengan perangkat. Ya, jadi eh, harus sejalan ya. Jadi ketika perangkat yang kita buat itu misalnya terkait dengan pembelajaran eh, bidang studi matematika, maka video yang kita unggah pun sama. Atau nanti IPA juga sama, IPS juga sama, dan seterusnya. Jadi jangan ada perangkat yang disusun apa, nanti
praktiknya nanti berbeda dengan videonya. Ya, mohon diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mau dicatat ada modul ajarnya, ada instrumennya, ada LKPD-nya, atau ada medianya juga. Ya, jadi semua unsur yang menunjang untuk perangkat pembelajaran itu dijadikan dalam satu file. Nah, sehingga secara utuh nanti tim penilai bisa menilai. Ya, dan yang kedua penilaian praktik video praktik pelajaran ini sebentar. Hmm. Aduh. Ya, video yang kedua, yang peran pertama tadi kan ada RPP modul ajar ya harus asli buatan sendiri ya, nggak boleh Bapak Ibu ngedownload apalagi nanti ketahuan PTK-nya dari mana, kemudian sekolahnya di mana gitu, kemudian ketahuan ternyata di perangkatnya itu Bapak dan Ibu berasal ngedownload atau duplikat atau memperolehnya dari rekannya, dan itu bahaya dan itu bisa langsung tidak lulus gitu ya. Sehingga harapannya perangkat pembelajaran yang kita buat RPP, modul ajar, kemudian instrumen penilaian, kemudian ada LKPD-nya, kemudian ada apa namanya eh, medianya misalnya itu asli clear buatan kita sendiri. Jadi jangan sampai itu bukan buatan kita karena itu akan berbahaya ya bagi penilai itu dianggap jadi plagiat. Itu nggak boleh. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang kedua tadi, yang pertama perangkat, yang kedua adalah video praktik pembelajaran. Video praktik pembelajarannya ada dua ya yang di upload. Jadi ada 2 JP secara full, ada 2 JP secara full, dan ada durasi 30 menit. Ya. Nah, jadi penilaian praktik itu, mohon Bapak dan Ibu tadi pertama kuncinya, sesuai dengan modul ajar dan perangkat ajar yang kita susun. Jangan sampai beda. Jadi nanti kalau membuat praktik matematika ya Bapak dan Ibu harus membelajarkan ada video praktik pembelajaran matematika, misalnya gitu. Nah, kemudian format MP4 ya, jangan sampai nggak pakai format MP4 karena nggak clear nanti. Kemudian Bapak dan Ibu yang paling sangat penting ketika mengambil tag gambar itu suaranya jelas. Baik suara ibu, bapak yang mengajar maupun siswanya. Namun itu settingnya nanti yang apakah nanti record dengan HP gitu ya di beberapa spot gitu ya. Kemudian satu lagi, Angel untuk mendapatkan gambar itu clear. Gambarnya bukan fokus hanya kepada Bapak dan Ibu guru yang mengajar, tetapi aktivitas siswanya juga terlihat. Bagaimana siswa itu di dalam kelas bisa terbangun kolaborasinya, bisa terbangun apa namanya kooperatif learningnya, bisa melakukan aktivitas yang lain, itu bisa terlihat dengan jelas. Ya. Lalu Bapak dan Ibu mohon dalam durasi yang utuh itu tidak ada musik musik penggema lainnya yang menjadi bias nantinya. Jadi bukannya mendengarkan aktivitas pembelajaran, tetapi justru tapi justru apa namanya terdengarnya musiknya. Sebentar. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selain tanpa iringan musik, suaranya harus clear dan jelas gitu ya. Nah, kemudian merepresentasikan seluruh proses pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu nanti mohon di editing eh, bagian pembuka apa, bagian intinya mana, dan bagian akhirnya mana. Bisa Bapak dan Ibu melakukan proses pembelajaran dengan PBL, Problem Based Learning. Nanti Bapak dan Ibu di awal itu kan nanti ada prolog awal gitu ya. Saya dari mana memperkenalkan identitas diri dan menunjukkan KTP. Nah, setelah itu, setelah menunjukkan KTP, Bapak Ibu masuk ke proses pembelajaran. Dan di proses pembelajaran itu, Bapak dan Ibu, eh, proses pembelajaran itu ditulis gitu ya di videonya. Ini adalah kegiatan pembuka, ya. Nanti kemudian kegiatan inti. Di kegiatan inti itu mulailah masuk sintak-sintak PBL-nya. Nah, di setiap tahapan sintak itu, Bapak dan Ibu menuliskan tahapan. Ya, mohon nanti musik pengiring editing yang menambah bias nggak usah disertakan. Ya, cukup secara
narasi saja, tulisan, bahwa ini tahapan orientasi peserta didik terhadap masalah, misalnya. Ya, Bapak Ibu menyajikan apa? Nah, all out ya Bapak dan Ibu, tolong perangkat teknologi digunakan, jangan enggak. Nanti hanya ceramah saja. Benar-benar konstruk perangkat dan pelaksanaan pembelajaran itu harus kondisi ideal, gitu ya. Enggak, jangan ceramah, tetapi misalnya Bapak dan Ibu sudah membuat LKPD, ya LKPD itu diberikan kepada siswanya, gitu. Ya, LKPD itu pada saat pembelajaran diberikan kepada siswanya. Misalnya Ibu Bapak merancang pada modul ajarnya ada kegiatan presentasi gitu atau kegiatan praktikum, maka ya dilakukan juga gitu. Jangan nanti tim-tim penilai ini melihat perangkat pembelajarannya yang mewah, tapi kenyataannya pada saat praktiknya nggak begitu gitu. Nah, kalau ada pun asesmen atau penilaian dalam proses pembelajaran, misalnya asesmen otentik, maka lakukan walaupun hanya singkat misalnya, karena kan ada durasi 90 menit, ada yang 30 menit. Ya. Nah, nanti akan kita sharing lah, misalkan ada pertanyaan ya, saya next dulu ya. Ya, jadi prosedur dan ketentuan penyusunan perangkat pembelajaran, bentuk perangkatnya, hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian yang berasal dari pengembangan diri, bukan salinan milik orang lain. Ingat ya, perangkat pembelajaran itu boleh hasil konstruk kita selama ini kuliah gitu ya, dari kemudian apa ataukah memang secara khusus kita siapkan. Ya, tetapi tidak boleh duplikat dari orang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua, perangkat pembelajaran tolong diberikan nama seperti ini. Perangkat pembelajaran underscore nama Bapak dan Ibu underscore NIM. Tolong ya, sajikan seperti ini. Oke. Jadi perangkat pembelajaran underscore namanya Bapak dan Ibu, nama mahasiswa itu yang dimaksud adalah nama Bapak dan Ibu. Misalnya nama Bapak dan Ibu Dina Maulina. Maka saya memberikan nama filenya pada perangkat pembelajaran saya secara utuh tadi jadi satu, perangkat pembelajaran underscore Dina Maulina underscore 250000 titik satu, misalnya begitu. Ya. Nah, semoga Bapak dan Ibu bisa mengerti dan memahami. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, prosedur dan ketentuan pembuatan video praktik pembelajaran. Video praktik pembelajaran ini yang dinilai dalam UKIN ini memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ya, dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Jadi, Bapak dan Ibu sebelum diunggah dan sesudah diunggah, cek kembali apakah itu yang kita maksud untuk akan kita lakukan proses. Kan? Nama filenya harus benar. Nama filenya tadi ini ya, perangkat pembelajaran underscore atau garis bawah nama kita lalu NIM. Ya. Nah, kemudian direkam selama 2 JP. Ya, jadi selama 2 JP sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenjang. Misalnya 1 jam pelajaran 30 menit, ya berarti 2 jam 90 menit. Ya. Atau ada yang 40 menit, berarti 2 jam ya 80 menit. Dan seterusnya lah, pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Formatnya wajib pakai MP4. Kenapa pakai MP4? Karena kalau pakai MP4, pendaran gambar, suaranya itu bisa lebih jelas. Ya, ingat dalam teks video praktik pembelajaran harus fokus gambar yang nggak boleh gerak-gerak. Nah, silakan dioptimalkan. Gimana caranya gambarnya fokus, suaranya jelas, cahayanya cukup, gitu ya. Kemudian hasil videonya juga cenderung untuk stabil. Nah, video harus merepresentasikan, menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari pembukaan sampai dengan akhir penutupan. Dan kegiatan intinya juga. Ya, jangan enggak. Nanti ini bagian ini akan saya share ke Bapak dan Ibu melalui Mas Eko, nanti bisa di-share ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, peserta menyertakan penghantar video berupa profil tadi yang saya bilang. Nama, kemudian asal IPTK, NIM, identitas sekolah,
durasinya 1 menit dan menunjukkan KTP masing-masing. Jadi KTP-nya agak di zoom dekat gitu ya. Saya Dina Maulina dari LPTK apa, NIM-nya apa, identitas sekolahnya apa gitu ya. Dan ditunjukkan KTP-nya gitu di depan kamera agar asli bahwa antara KTP identitas dengan apa perorangan yang ternilai itu sesuai. Nah, kemudian tidak ada penambahan aksesoris video, termasuk penambahan latar belakang musik. Yang paling penting itu atau video profil sekolah. Nggak usah buang-buang waktu. Kita fokus pada kegiatan pembelajaran. Yang jelas harus diminta ini aja, profil peserta, bukan profil sekolah. Ya, karena profil sekolah penilai juga sudah bisa melihat pada saat proses pembelajaran. Gitu. Nah, jadi nggak ada suara-suara ya, kecuali segmentasi tulisan. Misalnya bagian pembuka, bagian inti, tahapan ini, gitu ya. Tahapan misalnya pakai PBL, orientasi masalah. Kemudian bagian step keduanya apa, step ketiganya apa. Itu harus jelas. Itu boleh ditulis, tapi tidak ada penambahan suara. Nah, ini video yang diunggah tadi ada dua ya, ada eh, satu utuh 2 JPEG dengan nama filenya tulis video utuh, nama mahasiswa dan NIM. Yang kedua, buat video itu yang sudah diediting dalam waktu 30 menit ya. Nah, perhatikan cara mengediting. Mohon nanti harus clear ya cara mengeditingnya. Jangan sampai cutting gitu. Baru ngomong apa, oh udah di cutting. Jangan begitu ya. Jadi memotong-motong videonya yang dari 2 JPEG utuh menjadi 30 menit itu harus betul. Ya, jadi ada 2 video yang diunggah, video utuh 2 JPEG dan video editing 30 menit. Ya, jadi tadi saya ulangi dari awal, konsepnya ada 3. Ada perangkat pembelajaran dan ada video. Video ada 2. Video utuh 2 JPEG dan video edit 30 menit. Nah, itu ya. Jadi ada 2 jenis tapi videonya 2 yang dibuka. Nah, harapannya yang 30 menit ini merepresentasikan bagian pembukaan, tahapan inti, dan tahapan penutupan. Jangan lupa, kalau kita menyediakan LKPD, maka di dalam proses pembelajaran itu juga ada proses bagaimana siswa untuk terlibat di dalam proses LKPD. Video, jangan lupa kita juga menggunakan peranti teknologi dalam pembelajaran, karena itu menjadi aspek yang penting. Ya, jangan pas videonya kok ceramah terus full. Jangan. Tapi kita menggunakan peranti-peranti teknologi gitu ya. Misalnya nanti asesmennya kalau yang sudah representatif pakai quizzes ya boleh. Atau seperti apalah bentuknya. Yang penting peranti teknologi itu bisa direalisasikan. Nah, kemudian ketentuan unggah rekamannya itu eh, memastikan tautan videonya itu bisa diakses. Jangan close access. Ya, jadi linknya nanti terbuka atau bisa diunggah ke YouTube, nanti link YouTube-nya. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Jadi harus pakai di dalam G Drive. Nah, tolong ketika di G Drive itu juga akses untuk melihatnya dibuka, jangan enggak sehingga admin nanti nggak sulit ya. Ditautkan pada ujian kinerja melalui laman yang sudah disediakan di depan ya. Secara garis besar itu yang boleh disampaikan. Nah, itu ya. Jadi ada 2 hal tadi perangkat itu terdiri dari modul ajar, asesmennya, penilaiannya. Kalau ada LKPD dimasukkan, ada medianya juga, misalkan PPT dan seterusnya juga dimasukkan di situ. Dijadikan dalam kompilasi satu file, bukan terpisah-pisah, tapi satu file. Yang kedua ada video tadi. Videonya ada video utuh 2 JPEG dan video 30 menit. Video ini ditautkan dengan menggunakan link G Drive yang open access bagi siapapun. Paham ya? Oke, nanti kita buka. Nah, mungkin ini tambahan buat saya. Ketika nanti uji tertulis, itu ada bagian spare untuk uji kasus reflektif. Jadi studi kasus Bapak dan Ibu, berdasarkan pengalaman kami, sepanjang pengalaman kami itu ada banyak banget konflik di studi kasus. Studi kasus ini akan Bapak Ibu langsung ketik pada saat nanti Bapak Ibu ujian, ya ujian tertulis.
Beda dengan ujian yang apa namanya nanti ada tahapannya yang pada saat tadi di awal saya lihat jadwalnya tuh kan ada ujian tertulis. Nah, di waktu ujian tertulis itu ada salah satunya Bapak dan Ibu mengetikkan, menuliskan studi kasus yang reflektif. Ada 4 pilihan, misalnya masalah media, masalah LKPD, masalah strategi pembelajaran, dan masalah penilaian. Bapak dan Ibu, namanya studi kasus itu masalah. Jadi Bapak dan Ibu menarik masalah di dalam kelas, masalah pembelajaran. Misalnya selama ini Bapak dan Ibu ada masalah siswanya misalnya ya. Siswanya di kelas itu hampir sebagian besar tidak bisa mengikuti pada materi tertentu. Maka bukan LKPD masalahnya, kita membenarkan strategi pembelajaran gitu. Jadi maksud saya, memilih masalah kita di kelas itu agar representatif pada penyelesaian masalah yang mana. Atau selama ini cuma pakai media carta misalnya, atau media gambar. Nah, ibu ingin meningkatkan, siswa kita nggak ngerti, tapi meningkatkannya pakai apa? Oh, pakai media PPT misalnya. Oh, pakai media yang lebih-lebih apa interaktif lainnya. Nah, itu boleh. Jangan masalah LKPD, tapi nggak jelas masalahnya apa. Nah, studi kasus ini basicnya adalah masalah masing-masing kita di dalam kelas belajar kita. Jadi tidak mencontek pada masalah orang. Ya, paham ya? Nanti bisa dipilih. Jadi ada 4 masalah sebenarnya yang boleh dipilih. Masalah media pembelajaran, masalah LKPD, masalah strategi pembelajaran, dan masalah penilaian. Itu ya ada 4. Silakan Bapak Ibu nanti secara representatif bisa memilih keempat itu. Oh, enggak ya? Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, kita sekarang bisa saling bertanya ya. Saya membuka ruang pertanyaan sebentar 5 menit lagi karena akan saya bagikan. Juknisnya sudah ada ya, Bapak Ibu bisa mengunduh ya masing-masing ya. Oh, nanti ada di WA grup masing-masing. Sementara PPT ini saya bisa share sekarang ya. Nah, PPT-nya akan saya share sekarang di ruang Zoom kita. Nah, saya sebentar akan mendownload dulu PPT-nya. Nanti Bapak dan Ibu saya beri waktu untuk bertanya. Tunggu sebentar ya. Baik, sambil menunggu hasil download, Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, seandainya video UKIN itu kurang 12 detik, apa boleh atau tidak, Bu? Oke, kurang ya Bu ya, dalam rentang yang kurang 12 detik. Ya kalau kurang sedikit mah detik mah ya bisa Bu. Tapi saya tekankan lagi Bapak dan Ibu, kalau bisa tuh dalam porsi yang sesuai dengan permintaan. Ya, 2 JP ya 2 JP penuh. 30 menit ya 30 menit penuh. Kalau hitungannya detik ya boleh, tapi kalau hitungannya lebih nggak usah gitu ya. Waktunya benar-benar kalau bisa rigid gitu ya. Harapan saya sih begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa waktunya itu sesuai saja gitu dengan apa namanya yang diminta oleh ini oleh panduan secara jelas. Oke, ada lagi? Bu, izin bertanya. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, Ini Bu mengenai jam pembelajarannya tadi itu Bu. Kan di sana tadi 2 JP itu 9 menit. Nah, tapi kalau misalnya dalam kalau 2 JP itu 70 menit, Bu. ya betul 70 menit itu. Silakan 70 menit itu Ya, berarti. soalnya tadi di sana
Yang diminta kan sesuai dengan jenjang. Misalnya di kelas satu JP-nya berapa menit gitu ya. Dengan kelas 6 misalnya satu JP-nya berapa menit. Ya silakan saja. Kan di sini beragam kelas jenjangnya. Gitu. Nah, saya mulai baca ya message-nya. Bapak Ibu, mic-nya lo. Tolong Bapak Ibu, mic-nya. Ya. Maaf ya Bu, sebelumnya mau bertanya nih Bu. Eh, Tadi kan Ibu di situ nulis. Oh iya, jadi kalau satu JP itu 30 Bu, menit, Bu. Kalau 2 JP 70 menit, iya 70 menit. Pak Ikhlas Wardana Putra, iya betul 70 menit. Ya, maaf kalau saya keliru tadi. Izin Bu, mohon bertanya untuk video yang 2 JP itu dikasih video perkenalan atau video editnya aja ya Bu yang perkenalan? Dua-duanya. Kalau perkenalan kan hanya 1 menit, dua-duanya di video 70 menit maupun di video 30 menit. Ya, pada saat perkenalan identitas diri yang menunjukkan foto KTP itu dua-duanya disajikan, gitu ya. Itu, itu boleh terjeda apa tetap dilanjut aja Bu saat perkenalan? Gimana? Ulangin, Pak. Boleh saat setelah perkenalan itu boleh dijeda nggak Bu? Boleh Ini ya Bu ya. dijeda. Langsung aja, Pak. Ya dijedanya dijeda untuk masuk ke kelas kan? Boleh. Iya, Improvisasi. boleh. Boleh. Makasih Bu. Ya. Bu, ini saya mau bertanya Bu. Ah, Eh, ini ada 2 pertanyaan Bu ya. Satu dulu, RPP-nya berupa modul ajar atau RPP pembelajaran mendalam Bu? boleh keduanya, Pak. Boleh keduanya Bu ya. Nah, satu Boleh. satu lagi Bu, sama sama teman tadi juga sama pertanyaannya. Nah, perkenalan diri itu bisa dipisah atau videonya bisa digabung. Boleh, Pak. Dipisah itu gimana maksudnya ya? Pisah video Eh, atau pisah tempat ketika waktu? ketika kita ngetek video Bu, kita kan perkenalan. Sudah itu, udah kita ambil video tagnya yang baru Oh, gitu nggak Bu. apa-apa. Masalah tag-nya doang kan? Boleh. Tapi Bisa nanti dipisah berarti Bu. kompilasinya jadi satu ya. Oke, Kompilasi oke, oke Bu. videonya tetap jadi satu. Boleh. Oke Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Izin bertanya Bu, berarti yang 70 menit itu sudah termasuk dalam video perkenalan ya? Ulangi Bu, karena di sini terlalu ramai. Mohon maaf, ulangi. Itu kan durasinya 2 JP Bu. Nah, 2 JP itu kan 70 menit. Itu sudah termasuk dalam video perkenalan atau di luar perkenalan nih Bu? Oh, termasuk Bu, termasuk perkenalan. Perkenalan kan hanya 1 menit, ya. Kemudian sisanya nanti disempurnakan. Nah, terus Nah, kalau include, masa ya Bu, ya jadi itu ya dalam rentang yang 70 menit itu termasuk aja. Masuk. Ibu, baik Bu. halo. Nah, terus Bisa yang nanya, Bu. masalah NIM itu bagaimana Bu jika NIM-nya belum keluar? Masalah apa, Mbak? Bu, NIM. Masalah NIM Oke, baik. Untuk NIM kemarin masih ada yang belum sinkron karena PDDikti dari pusat itu sedang maintenance hingga tanggal 3. Semoga diharapkan dari setelah tanggal 3 itu bisa disinkron, nanti bakal muncul NIM-nya di UKP, PPG, Bapak Ibu semuanya. Mohon dicek berkala ya Bapak Ibu ya untuk Baik NIM-nya. Pak, terima kasih. Ibu, izin bertanya Bu. Bu, ini Oke, silakan ada yang Bu, saya mau nanya Bu, yang tanpa musik Hmm? misalnya kan di situ ada lagu Indonesia Raya. Itu tidak usah pakai musik. Iya Bu, yang dimaksud musik itu kan pengiring back sound-nya yang terlalu menggema loh, sehingga misalnya dalam proses pembelajaran tahu-tahu di videonya itu ada back sound musik gitu. Nah itu yang kita nggak 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 apa namanya nggak bolehkan. Pada saat Indonesia Raya ya silahkan mau pakai fungsi pengiring boleh, atau tetapi setelah Indonesia Raya kan sudah dimatikan. Nah itu kan prosesnya memang sedang bernyanyi gitu. Yang tidak diboleh itu pengiring nyanyi pada saat kita yang lainnya, kan suka ada tuh videonya. Ibu izin bertanya Ibu. Oh ya, Ya. makasih Bu. Bu, yang pertama untuk pakaian kita ketika tag video itu pakaiannya apa ya Bu ya?
Apakah hitam putih atau bebas sopan atau seperti apa? Oke, pakainya pakaian dinas harian, Bu. Oh gitu. Pakaian dinas biasa. Jadi Iya. menyesuaikan pada hari apa Ibu tag gambarnya. Oh gitu. Iya Bu, Ya, terima kasih jadi Bu. Terus, rapi pakaiannya sesuai dengan pakaian dinas harian. Ya, ya disesuaikan pada saat Ibu ini ya. oh iya Bu. Yang kedua Bu, untuk sekolah Bu. Di sini sekolahnya kan masih, tempat saya kan masih dibongkar gitu ya Bu ya. Mhm. Nah, untuk kelasnya kita boleh di apa adanya atau kita boleh di sekolah tetangga? Eh, bongkarnya bongkar parah ya Bu ya. Iya, Kalau bongkar bisa total Bu. dalam sistematikanya memang dalam ruang belajar Bu, dalam ruang kelas. Oh gitu. Ya, dan diusahakan dalam ruang kelas. Ya Berarti kalau kita boleh. misalnya masih bisa diusahakan ya pakai ruang kelas gitu. Pokoknya di dalam ruang kelas ya seperti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Kecuali memang setting pembelajarannya memang disetting di luar, misalnya ada praktikum, pengamatan dan seterusnya ya silahkan. Itu Baik, terima bagian dari kasih proses banyak Bu. pembelajaran. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Iya Bu Salsa. Saya mau bertanya untuk video yang 30 menit itu, yang diedit itu, Bu, apakah tidak apa-apa jika ada bagian modul atau sintaksnya itu yang tidak ditampilkan, Bu? Oh justru jangan Bu. Ya justru pada saat yang 30 menit itu merepresentasikan yang intinya, inti pembelajarannya. Jadi yang Ya di bagian kan? yang kita cut itu, di Ya di bagian, cutting, misalnya ibu ya itu namanya di editing Bu. ya. Misalnya tahapan yang pertama ngapain, tahapan yang kedua apa, tahapan ketiga apa gitu. Justru di proses yang nggak penting itu di cutting gitu. Oh, berarti yang bagian-bagian yang kurang penting itu, Bu, ya? Kalau Iya misalnya, gitu. Misalnya mereka diskusi waktunya 20 menit kan itu bisa di Ah. cutting. Tetapi proses diskusi itu juga bisa kita sajikan. Nanti Pak penilai akan melihat durasi panjang dan durasi pendeknya. oh oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Ya. Ibu, maaf Nah, izin gitu. bertanya. Izin Minimal siswa yang ikut video Minimal mungkin berapa apa, ya, Bu? Bu? Minimal siswa yang ikut dalam siswa video. yang masuk dalam pembelajaran. Sesuai dengan kelas aslinya, Bu. Sesuai dengan kelas asli pembelajaran kita. Iya, Bu. Soalnya kan Ya, nggak pakai minimal. soalnya kan swasta ya, Bu. Swasta itu kan dibatas dalam kelas, satu kelasnya 20. Jadi 20 orang itu ya, Bu ya. Ya, sudah cukup, Bu. Sangat representatif itu. Ya, justru itu yang diharapkan. Jadi pakai kelas belajar asli. Bu, kalau siswanya di kelas cuma 12, berarti yang 12 saja yang dipakai, Bu ya? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Kalau saya hanya 9, Kan Bu. saya udah Ya bikin. sudah, nggak apa-apa, Bu. Latifatun Paroma. Oke, Bu Maya, apa Bu Maya? Bu, izin bertanya, Bu. Di sini saya udah bikin video, Bu, karena di sekolah ada banyak acara, Bu, untuk ANBK sama Maulid Nabi. Jadi, video perkenalan itu dipisah gimana, Bu? Ya, nanti kan Masalahnya, digabungkan kan bisa kan, Bu? apa, Bu? Dipisah itu gimana? Maksud Ibu gimana? Ada video pembelajaran, terus dipisah, upload lagi. Nggak bisa, Bu. Tempat uploadnya cuma Bukan, ada Bu. 2. Maksudnya gitu. Durasi 2 JP dan durasi 30 menit. Jadi Ibu Gini, Bu. harus dimasukkan ke dalam video itu. Ya, nanti perkenalannya, Bu, digabung aja gimana, Bu? Masalahnya 70 menit itu kan pembelajaran, Bu, gitu. Ya kan hanya perkenalan hanya 1 menit ya, Bu. Jadi nggak apa-apa lebih 1 menit. Izin bertanya, Bu. Saya jurusan PGSD, tapi kebetulan saya ngajar di TK. Pada studi kasusnya, saya boleh bawa masalah yang ada di TK nggak, Bu? Tidak, Bu. Nggak boleh, Bu, karena ini kan untuk SD, maka perangkat yang disusun, ya, perangkat pembelajarannya, semuanya itu sesuai dengan bidang kita ini. Oh, berarti untuk studi kasusnya nanti, Bu? Iya, semuanya, studi kasus dan lain-lainnya ya sesuai dengan PGSD. Kita berada dalam ruang kelas PGSD ini, Bu. Bu, terima kasih, Bu. Itu ya. Izin bertanya, Bu. Iya. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Ibu. Perkenalan itu kan, Bu, itu wajib apa gimana, Bu?
Apa ulangi? Bentuk perkenalannya itu Bu, itu wajib apa gimana Bu? Perkenalan apa? Perkenalan Kenalan diri. iya Bu, kenalan Itu diri. wajib. Wajib. Kan tadi sudah ada di slide PPT. Jadi 1 Bu, menit untuk memperkenalkan diri. jadi Bu itu perkenalannya itu pas di ruangan apa di Enggak, dipisah. oh Dipisah. di oh, ya, terima Ibu kasih Bu. bertanya, Bu. Hah? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk video full yang 2JP, apakah video perkenalannya itu boleh dijeda, Bu, lalu digabung dengan video pembelajaran? Boleh. Oke, baik, Bu. Boleh. Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Apakah kelasnya itu harus banyak hiasannya gitu, Bu, untuk penilaiannya ya, Bu ya? Atau tidak untuk kelas? Kelasnya banyak hiasannya. Iya, Iya. harus banyak hiasan atau tidak gitu loh, Bu? Itu Bu Nimas dan ibu-ibu yang lain. Ya, kita kan menggunakan kegiatan pembelajaran aslinya saja. Ya, kalau memang kelas itu dihias atau banyak hiasan dari proyek-proyek proyek-proyek siswa, ya nggak masalah. Mau Iya, Bu. kosong pun ya nggak masalah. Yang penting Iya, nyaman karena untuk belajar, representatif iya, untuk Bu. belajar. Iya, Misi, Bu. karena kan ada itu kan, Bu, apa namanya? Ada info dari teman-teman harus kelasnya rame kayak gitu loh, Bu. Makanya itu ditanyain apakah harus kelas yang rame gitu. Makasih, Bu. Ya. Maaf Ibu, izin bertanya. Ya. Ibu kalau studi kasus nanti dipilihkan dari sistem atau kita sendiri ya, Bu? Kita memilih. Berarti tidak dipilihkan oleh sistem ya, Bu ya? Tidak, kita memilih masalah apa yang ada di sekolah kita. Baik, Bu, terima kasih. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, boleh Iya, Tenya. Ibu di sekolah saya kurikulumnya itu masih kurma. Apakah bisa, Bu? Boleh. Apa saja boleh. Bu, Ya, izin baik, Bu. izin bertanya, Hanya Bu. harus selaras ya. Dari perangkat nanti dengan Iya, praktiknya. oke, baik. Terima kasih, Bu. Bu Ika, mohon izin bertanya, Bu. Atas nama Kiki Luki dari Lampung Timur, saya mohon izin bertanya. Kemarin hari Senin saya udah buat video, Bu. Karena kelas saya mau direnovasi, jadi saya buru-buru buat. Nanti soalnya kelasnya ada 4 kelas itu mau di rolling gitu kan. Jadi saya panik harus cepat buat. Tapi berdasarkan juknis ada yang kelewatan, Bu. Di bagian perkenalan itu tidak menyebutkan nama sekolah. Itu perlu diulang nggak ya, Bu? Tadi di PPT sudah dijelaskan ya. Nah. Apa saja yang di 1 menit ke menit? Menyertakan KTP, nama NIM, dan nama Harus itu, sekolah. Bu. Harus itu, Bu. Harus ya, Bu. Iya, Berarti identitas nanti sekolah, membuat perkenalan terpisah boleh, Bu? Kan boleh. Boleh ya, Bu ya. Nanti di cutting, dipotong, terus ditempelkan pada perkenalan yang baru di awal. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Ika, atas responnya. Bu Dina, Ibu. Oke, ada lagi. Ibu, Maaf, Bu. maaf izin bertanya. Iya, Bapak-bapak dulu ya. Dari tadi. Silakan, Pak. Ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Masalah Kemampuan teknologi nih, Bu. Nah, Apa? ini kan Apa, Pak? masalah teknologi, Bu. Halo, Bu.
Ada apa? Apa ini? Saya nggak dengeran. Ibu, izin Ibu. Iya, silakan Pak. Ah, ini masalah pemanfaatan teknologi, Bu. Tadi kan harus teknologi. Sedangkan di sekolah saya ini termasuk nggak ada atau segala macam. Memang itu di daerah Pakai PPT bisa nggak? untuk PowerPoint menampilkan biasa. untuk menampilkan PowerPoint kan berarti harus butuh proyektor tuh. Nah, itu solusinya itu gimana tuh, Bu? Nggak punya proyektor ya? Pinjem, Iya, Pak. Karena itu salah satu aspek juga. itu harus diwajibkan ya, Bu ya, intinya yang Iya, untuk Pak. Saya bicara ini untuk membantu Bapak dan Ibu. Yakin sama Oh, saya. oke, Bu. Terima kasih banyak, Ya, Bu. sama-sama. Untuk masalah kamera Bapak dan Ibu, terserah mau 2 kamera, 3 kamera, terserah. Pakainya yang jelas gambarnya clear, dia representatif terhadap proses pembelajaran. Gitu. Izin Bu, saya mau bertanya Bu. Mm-mm. Kalau misalnya dalam pembelajaran itu lebih dari 70 menit, misalnya 2 JP-nya itu 70 menit Bu. Apabila lebih dari 70 menit, lebih dikit, itu apa boleh Bu? Ada toleransi waktunya Kan Bu? tadi udah saya jawab, Bu. Kalau lebih dalam detikan juga boleh, jangan terlalu berlebih banyak. Iya, kurang jangan, lebih dikit boleh. Terima kasih Itu ya loh, Bu Bu. ya. Ya, mohon jangan diulang-ulang ya, kan sudah dikasih tahu. Ibu izin bertanya, Bu. Iya, Bu Wahyu. Bu, kan saya PGMI SD. Saya ngajar di TK. Nah, kalau misalkan nanti saya praktek videonya itu di jenjang MI boleh nggak Bu? Soalnya sekolah terdekat dari lingkungan saya MI itu MI. MI itu setara SD kan? Iya. Boleh Ya kan, boleh Bu? lah. Oh ya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Izin Bu, bertanya Bu. Izin Bu, bertanya Bu. Iya, silakan Pak. Nah, untuk saat ini kan saya saat ini ngajarnya kelas 1 Bu. Apakah pengambilan videonya tetap di kelas 1 atau bagaimana Bu? Iya, betul. Ya, sesuai dengan kelas aslinya. Berarti tetap kelas 1 ya Bu ya, pengambilan videonya. Mm-mm. Oke Bu, siap. 15 ya. Nggak ada maksimal, Pak. 9 aja boleh kok. Untuk jumlah siswa ya sesuaikan aja. Nggak ada jumlah maksimal. Kelasnya ada yang segitu ya segitu dioptimal. Yang penting optimal. Yang penting praktik pembelajaran Bapak dan Ibu. Oke, gitu bagus. Bu, tapi misalkan saya kan ngajar bahasa Inggris, Bu. Di jurusan saya jurusan PGSD, tapi di sekolah saya mengajar bahasa Inggris. Apakah boleh saya ngambil pelajaran PGSD di kelas lain, maksudnya kayak di kelas 4? Maksudnya Ibu ngajar bahasa Inggris kan mapelnya bahasa Inggris. Iya Bu, saya kan mengajar di sekolah itu bahasa Inggris, bukan guru kelas. Nah, maksud saya nanti saya ngambil ngetek videonya di kelas 4, tapi pelajaran matematika, apakah boleh seperti itu Bu? Kalau nggak masalah loh Bu, yang penting sesuai dengan RPP yang disusun, dengan proses pembelajarannya itu sama. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin Ibu bertanya, Ibu. Iya. 5 lagi lah ya. Tanya. Ya. Silakan. Bu, izin bertanya ya Bu. Bu, izin bertanya Bu. Iya, siapa yang mau tanya tadi? Kenapa dia jadi Ini diam? Muhammad Sony Bu. Ya. Ini Bu, ada satu itu pertanyaan. Jadi di sini kan ada 4 studi kasus ya Bu ya. Ada 4. Jadi 4 Pilih Pak.
Ya, Yang disajikan 4, tapi kita mm-mm. memilih salah satu. Tetapi Bu, ketika kita mau nanti ujian, Bu, kita mau ujian nanti kan itu sistem Bu yang nanti akan kita dapatnya apa gitu ya Bu ya? Atau kita juga nanti Itu pada saat sesuai ujian dengan tertulis ya. Nanti ada sosialisasi lagi. ya karena kejadian pada batch satunya Bu, mereka ketika mereka belajar masalah media keluarnya LKPD Bu. Apa yang muncul dia nanti itu sedikit. Nggak tahu kita fungsinya apa. Ya udah gini aja Pak. Itu kan akan ada sesi nanti ya. Kita fokus kedua dulu di perangkat dengan di pembuatan video. Itu dulu ya. Nanti akan ada Oke. sesi lagi, ada ukin tertulis, ada sosialisasi lagi. Daripada Bapak kepecah-pecah, yang penting bagus dulu ininya. Perangkat sama videonya. Oke Bu, terima kasih. Nah, ingat ya, perangkat itu bukan hanya modul atau RPP-nya saja, tapi ada instrumen penilaian, ada soal-soal, ada misalnya slide PPT, ada LKPD, itu harus lengkap. Ibu izin tanya Bu. Ibu boleh Ibu. bertanya Bu? Pak Fajar. Bu, izin tanya Bu. Ibu. Bu, izin boleh bertanya? Ibu izin bertanya Bu. Saya baru gabung soalnya dari tadi nggak bisa gabung Bu. Itu ya Pak. Ya, dari tadi nggak bisa gabung, baru bisa gabung. Jadi intinya apa Bu? Buat RPP ini apa intinya? Intinya saja. Baru bisa gabung Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang di chat akan saya jawab satu persatu. Mohon bersabar. Oke, baik. Pak, untuk Sebentar Ibu. PPT-nya apakah dijadikan? Ya, Ibu yang di ruang Zoom nanti dulu Bu ya. Saya akan menjawab yang di chat dulu Bu. Dari bawah ke atas. Oke, baik. Saya guru kelas 3 tapi Dapodik guru kelas 2. Pengambilan UKIN itu sesuai modul ajar yang dibuat. Jika di modul ajarnya yang dibuat kelas 3 berarti nanti pengambilan kelasnya di kelas 3, pengambilan videonya. Tidak boleh di kelas 2 atau kelas yang lebih tinggi. Sesuai yang dibuat di modul ajar untuk kelasnya. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan Dapodik. Itu disesuaikan dengan modul ajar yang dibuat. Jadi kalau modul ajar dibuat kelas 2 berarti pengambilan videonya di kelas 2. Kalau di modul ajarnya kelas 3 berarti diambil videonya di kelas 3. Tidak boleh di kelas lain. Oke, baik. Izin Bapak boleh bertanya sebentar. Sebentar. Saya menjawab dulu yang di chat Zoom dulu Bu. Oke, baik. Seragam muridnya bebas. Mau pengambilan di hari Senin, dari Selasa, hari Rabu sampai Jumat itu disesuaikan harinya saja. Tidak ada ketentuan. Oke, lanjut. Untuk kameranya itu saya sarankan satu saja, tapi bisa melihatkan Bapak Ibu mengajar dan murid Bapak Ibu semuanya. Gitu. Dengan jelas. Dan videonya tidak boleh dikompres nanti kalau diupload. Jadi videonya wajib video aslinya, tidak boleh dikompres. Kalau dikompres takutnya dia akan blur ketika dilihat oleh penguji. Yuk. Yang lainnya sudah sama pertanyaannya, itu terkait kelasnya, pengambilan video kelasnya. Pengambilan video kelasnya itu sesuai dengan modul ajar yang Bapak Ibu buat. Kalau dibuatnya kelas 4 ya berarti diambilnya di kelas 4. Kalau di kelas 5 ya berarti di kelas 5. Tidak ada sangkut pautnya dengan Dapodik. Untuk studi kasus nanti akan diperlihatkan, itu dijelaskan di sesi uji tertulis berbasis komputer. Nanti akan ada sesinya sendiri dengan ngawas. Itu nanti. Sekarang fokus di UKIN-nya, pembuatan video dan modul ajarnya. Kalau video fullnya itu tidak boleh dipotong-potong. Jadi video full dari awal Bapak Ibu masuk ke ruang kelas hingga sampai menutup
kelasnya, tidak boleh dipotong-potong. Yang boleh dipotong-potong video yang 30 menit. Dan yang 70 menit itu tidak boleh kurang. Bisa tepat 70 menit atau lebih. Lebih 2 menit, 5 menit itu masih boleh. Tapi kalau kurang itu yang tidak diperbolehkan. Karena penilainya kan bukan kami, bukan yang sekarang memberikan bimbingan teknis ini itu. Jadi penilainya itu dosen-dosen. Jadi atau penilai dari LPTK masing-masing, bukan adminnya. Sehingga nanti saya sarankan videonya yang 70 menit itu 70 menit tidak boleh kurang. Kalau kurang berarti tag kembali videonya. Pengambilan video kembali begitu. Takutnya penilainya itu terlalu saklek atau terlalu mengikuti aturan sehingga nilai Bapak Ibu nanti turun atau jelek begitu. Ini sudah jelas. Ada yang mau bertanya lagi? Mau Pak? Ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Saya kan gimana, baru Pak? bisa gabung ini. Baru Ya. bisa gabung tadi udah 1,5 jam buat nungguin tapi nggak bisa kelempar. Oke, baik, Mau nanya Pak. baik. Ya, bentar, Nah, mau bentar. nanya. Sebentar, baik. Ya. Nanti kan ini kan pertemuan ini saya rekam, nanti akan saya upload di Google Drive atau YouTube, nanti akan bisa dilihat kembali. Ya. Enggak, yang mau saya tanyakan satu aja lagi Pak. Untuk modul ajarnya terserah ya Pak, mau deep learning atau kurikulum merdeka terserah ya. Boleh. Itu aja. Ya. Oke, Terserah. Ibu Indah. Disesuaikan di sekolah aja. Ya, betul. Oke, Ibu Indah. Disesuaikan di sekolah. Ya, Bu. Pak, Betul. waktunya itu harus 70 menit ya Pak, nggak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Saran saya tidak boleh kurang, tapi kalau lebih boleh. Oke. Ya. Bapak, maaf izin bertanya. Ya. PPT itu digabung sama modul ya Pak atau dipisah nguploadnya? Dipisah. PPT tidak perlu diupload. Yang diupload itu modul ajar. Ya. PPT ngapain diupload? Ya kan nggak tahu Pak, nanya apa aja. Oh begitu. yang- Oke, baik. Bapak izin Oke. bertanya, Pak. Bu Ririn, yang tadi bertanya, PPT-nya itu dijadikan satu dengan modul ajar. Gitu. PPT itu dan penilaian Digabungin semuanya dalam satu file nanti upload. di-upload. Itu. Kalau PPT itu nggak dimasukin ke dalam modul ajarnya gimana, Pak? Dimasukin aja, Bu. Nanti itu sebagai penilaian oleh penilai. Pak, Ya. kalau PPT-nya Satu-satu. lewat Satu-satu. kalau Satu-satu. kalau Pak, kalau PPT-nya lewat Canva gimana Pak? Lewat link aja, kayak mana? Kan ada itu Tidak lewat bisa, link. Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Yang diupload itu file modul ajar yang diupload ke UKP, UKIN, UKP, PPG nanti itu dalam bentuk file. Yang link itu videonya, Pak. Begitu. Iya, Kak, maksud besok saya kan udah bisa mulai upload ininya ya Pak, udah bisa tag videonya ya Pak. Sebentar, Pak. Pak SDN 29-nya atas nama siapa, Pak? Pak Iqbal. Ini nggak gimana, bisa Pak? baru bisa lo. Nah, mau saya tanya Pak, kan kita buat PPT. Terus PPT itu Sebentar, satu-satu kan dulu. di modul di modul ajar kita itu kan sudah ada misalnya slide-nya kita buatkan linknya, tinggal klik link keluar nanti di Tidak Canva bisa, gitu. Pak. Nggak bisa, Pak. Saya Oh. jelaskan Bapak ya. Yang dilampirkan di link, yang diupload link itu hanya video 70 menit dan 30 menit itu dalam bentuk link yang diupload. Kalau modul ajar itu dalam bentuk file, tidak boleh yang lainnya. Iya bentuk file, Pak. Modul ajarnya. Ya, Bapak, kalau Bapak dilampirkan linknya di modul ajar dan penilainya tidak mau buka linknya, Bapak emang kita tahu Bapak? Kan Nggak bisa kan, diupload ya. itu Pak. Kalau link aja nggak bisa diupload, dia harus berbentuk file PDF. Kan Dia nggak kita bakal tidak bisa tahu. diupload linknya. Begini Pak Andrian, yang jelaskan Pak Iqbal itu bahwa
link PPT-nya tuh diupload di modul ajarnya, dicantumin. Nah, kamu antara penilai itu antara mau buka linknya atau tidak, kita tidak tahu, sehingga paling bagusnya itu digabung Bapak, dilampirkan saja. Kita tidak tahu Pak. penilainya itu mau buka linknya apa tidak begitu. Oh, berarti nanti Ya. penilaiannya dipecah ya Pak, bukan Unila yang nilai semua ya. Berarti dipecah nanti penilaiannya. Bukan, penilainya dari LPTK Unila, tetapi kan penilainya itu tidak bisa kita tahu dia mau buka link yang Bapak cantumin di modul ajar atau tidak. Baru Pak, kalau kayak gini, kalau soal video pembelajaran itu kayak mana Pak mencantumkannya? Kalau nggak link Soal apa? pembelajarannya Pak. Maksudnya bagaimana? Kan nanti kan Pak di modul itu kan di pembelajaran kan Pak ada mencantumkan video pembelajaran. Ya. Kalau video pembelajaran tidak perlu diupload, yang penting video yang diupload itu video Bapak Ibu mengajar aja. Kalau video bantuan itu tidak perlu diupload. Berarti nggak perlu dilampirkan linknya di modul pembelajarannya Pak? Ya tidak perlu, takutnya belum penilainya tidak mau membuka tuh antara mau buka atau tidak kan kita tidak tahu Bu. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang katanya video izin tidak perlu dikompres tuh yang mana ya Pak ya? Soalnya kalau misalnya nanti dimasukkan di Google Drive itu ngulang-ulang terus Pak kalau misalnya nggak dikompres. Iya, gini Bu. Kalau video yang diambil kan Bu ya, dikompres sekecil mungkin, jadi dari 10 giga jadi 4 giga. Takutnya videonya itu berubah Bu, tidak jelas Bu. Dari video yang kita jelas, tampilannya jelas jadi blur Bu ketika dibuka oleh penilai. Dari yang resolusinya 1080 jadi turun jadi 360 pixel. Kalau dikompres. Tapi kemarin tuh kan Pak bantuin yang tadi itu kan nggak dikompres. Nah itu diupload di Google Drive itu ngulang terus Pak dan gagal terus, itu nggak mau kalau misalnya nggak dikompres. Ya dicari sinyal yang bagus Bu, begitu. Itu yang saya tahu seperti itu. Izin Pak. Gimana? Izin bertanya Pak. Satu-satu. Yang pertama siapa? Aku Pak mau nanya ke Bu Dewi dulu, baru ke Pak Rado. KPPG ya Pak. Ya. Satu-satu Bapak. Satu-satu Bapak, mohon sabar gantian. Bu Dewi. Oh, sampai sekarang belum bisa daftar KPPG ya Pak? Kenapa? Ada NIM atau belum? Sudah ada Dewi, Pak. Dicoba terus Bu, mungkin itu sinyal Ibu atau servernya yang sedang diakses beramai-ramai. Kita kan yang tahap 2 ini tidak hanya 2.000 Bu, ber100.000 Bu. Jadi mohon bersabar Bu. Dicoba terus Bu. Iya, sistem error terus Pak. Ya, dicoba terus ya Bu ya. Pak, izin bertanya. Izin bertanya Pak. Sebentar Ibu Emma, belum kelar. Tunggu. Bisa Saya izin berdengar bertanya. tidak? Ke Pak Rado, gimana Pak Rado? Ya, izin bertanya Pak. Ya. Ketika membuat video OK-nya Pak, materi pembelajarannya yang berlanjut atau boleh materi yang sudah diajarkan Pak? Sesuai modul ajar Bapak, sesuai modul ajar yang dibuat Pak. Oh, sesuai modul ajar yang dibuat aja Pak? Iya, ya kan dari awal sudah dijelaskan. Pengambilan video gini itu sesuai modul ajar yang dibuat, bukan materi Bapak Ibu sehari-hari yang modul ajar yang dibuat, bukan dengan ya Pak. Makasih Pak. Ya. Video perkenalannya gimana Pak? Video perkenalannya di depan Bapak.
enggak, maksudnya yang utuh boleh pakai video perkenalan atau enggak, Pak? Iya, Bu. Yang video Dua-duanya harus pakai video perkenalan. berarti tanpa harus edit ya, Pak, yang video utuh. Ya. Ba- Berarti harus nggak boleh digabung ya, Pak ya? Yang video Kalau utuh. kalau video utuh dan video edit ya, untuk perkenalannya boleh dipotong. Kalau video utuh nggak apa-apa ya, Pak ya, nggak pakai perkenalan. Tapi kalau video edit boleh. Video perkenalan dan video utuh dan diedit itu wajib ada perkenalan dan boleh dipotong. Oh, oke. Boleh dipotong. Ya. Lanjut ke Bu Emma. Halo Bu Emma. Bu Emma, halo. Bapak, saya izin mau bertanya, Pak. Bapak, saya izin mau bertanya, Pak. Ya Bu Hikmah gimana? Ya, ini Pak, saya mau bertanya, model dan pendekatan apa yang dipakai ya untuk di dalam modul itu, Pak? Apa yang biasa atau yang deep learning-nya, Pak? Sesuai yang di RGTK itu ada panduan tidak, Bu? Terkait itu. Ketika mengerjakan tugas di RGTK itu ada panduan tidak? Apa ada penjelasan atau deep learning atau apa gitu? Kata Ibu itu bebas, Pak. Sesuaikan dengan RGTK itu ya, Pak? Bebas tapi sesuai dengan sekolah masing-masing aja. Metodenya bebas, kata Ibu itu tadi. Nggak perlu deep learning. Bebas, jangan ditambah-tambah kerjanya. Bebas, yang penting pemilihan. Oke. Iya, baik. benar. Bebas, Bu. Baik, bebas. Baik. Pak mau nanya, Pak, tampilan GTK buka aplikasi pendaftaran UKPPG. Padahal kemarin saya udah daftar di linknya. Oke, baik. Tidak perlu diklik kembali. Kalau sudah klik mendaftar, itu sama saja link yang saya bagikan dengan link yang di UKPPG itu sama, di RGTK itu sama. Dia menuju sama, jadi ke tidak link, masalah kalau di sini tidak bisa diklik, Pak ya? Ya, tidak masalah. Yang penting Ibu sudah mendaftar. Ujiannya kan, Bu ya? Udah kemarin pakai Oke, link baik. yang dikirim kemarin. Oke, baik. Oke. Halo, Pak. Ya. Halo, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya, Bu. Itu Pak pas pembuatan perkenalan diri, apa bisa di belakang siswa atau di papan SD itu, Pak? Saran saya bebas lah, Bu, mau di mana. Yang penting ada video perkenalannya. Kalau di belakang siswa nggak apa-apa, Pak? Kalau di belakang yang- siswa nggak apa-apa, Pak? Bebas aja, Bu. Oke, terima kasih ya, Pak. Iya. Bu Fitri, Izin bertanya, Pak. Bertanya, Bu, Pak. Bu Fitri pertanyaannya sudah saya jawab ya, Bu ya. Sama dengan ditanyain dengan Bu Yuni tadi ya. Oke, lanjut. Izin bertanya, Pak. Iya, Bu Siska. Pak, izin bertanya. kan belum Ya, keluar satu-satu, nih, Pak. Iya, Bu Siska gimana, Bu? Iya, untuk ini bagaimana? Ya, Pak, saya telah cek di PD Dikti tapi Ya, telat gimana, Bu? Pak, Ibu suaranya terputus-putus. saya berapa, Pak? NIM saya itu belum keluar di PD Dikti. Oke, Itu saya bagaimana jelas. ya, Pak, untuk buat video? Oke, saya jelaskan ya, Bapak Ibu yang belum mendapatkan NIM itu kemarin PD Dikti sedang maintenance secara nasional dari pusat sehingga masih ada sekitar 80-an mahasiswa yang belum mendapatkan NIM untuk LPTK Unila, sehingga mohon bersabar, dicek berkala saja dari hari ini sampai penutupan nanti. Kalau sudah muncul NIM-nya langsung mendaftar. Itu. Untuk melihat NIM-nya di mana? Di link ukppg.bpp.kementerian atau apa itu untuk mendaftar ujiannya. Nanti akan bisa melihat NIM-nya di situ. Linknya sudah dikirimkan ke masing-masing grup PPG.
Oh, berarti untuk NIM link pengecekan NIM berarti satu link dengan pendaftaran KPPG Iya, ya Pak ya? betul sama di situ. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak izin Oke. Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Sebentar, bertanya, Pak. sebentar Pak. saya mau menjawab punyanya Pak Fitri Irawan yang di chat sebentar. Jin, Pak, sekolah kami terkecil dan terpencil tidak memiliki fokus apa dari Bapak Ibu. Diharapkan meminjam Pak Fitri ya, diharapkan meminjam ke sekolah lain yang punya untuk pinjam sebentar untuk pengambilan video Jawab game. pertanyaan Setelahnya saya dari chat dong, dikembalikan. Pak. Ya Bu, Ibu apa Bu? Soalnya sudah terini Izin bertanya Pak, izin bagaimana bertanya, ya Pak Pak. kalau ujian Pak Rusmelia Gultom apa sesuai Ibu Rusmelia ini videonya Pak. ini pertanyaan sudah dijawab berkali-kali tapi tidak diperhatikan. Videonya perkenalan itu boleh Saya mau dipotong di bertanya. depan gitu, tidak boleh dijeda atau ditempel tuh boleh gitu. Izin bertanya Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Gini, Pak. Gini, Pak. Saya mau bertanya Pak. Kan media saya menggunakan link gini, Pak, link word wall. Jadi saya ditampilkan juga di modul ajar itu atau saya masukkan aja gimana Pak? Linknya Pak. Kan itu game tuh Pak mengenai lambang Pancasila. Jadi saya menggunakan game word wall. Jadi saya masukkan aja. Nah, nggak bisa. Media itunya apa boleh? Keluarnya apa Bu? Oh. Rendang. Apa? Keluarnya rendang. Keluarnya rendang. Oke, baik. Ke Bu Yati ini silakan dicantumin aja Bu linknya di modul ajarnya itu. Di lampirannya. Oke Pak, makasih ya Pak. Ya, oke, baik. Pak, izin bertanya Pak. Pak. Nah, sebentar. Bu Riri Febriana sudah saya jelaskan juga tadi Bu ya, bahwa linknya sama Bapak yang dibagikan di grup dengan link dari RGTK itu sama menujunya ke link pendaftaran ujian. Jadi kalau sudah mendaftar ya tidak perlu diklik lagi, yang di RGTK itu sama saja. Gitu. Lanjut, gimana? Pak, izin bertanya Pak, yang di PPT tadi Pak. Iya, gimana Bu Salsa? Untuk yang PPT tadi maaf Pak ya, berarti PPT itu semuanya maksud aja yang kemudian dimasukkan ke dalam modul ya, dalam lampiran. Dari PPT kan bisa dirubah menjadi Word atau gambar kan Ibu ya, bisa dikonvert ya Bu ya. Nah, konvertannya itu dimasukkan ke modul ajar gitu. Di lampiran modul ajarnya. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak. Nah, oke, baik ke Bu Nelva Febri Dawinsi belum tuntas itu diklik aja terus pembaruan data nanti dia akan sehari atau 2 hari dia bakal tuntas gitu. Itu sistem dari pusat Ibu. Saya tidak bisa langsung mensinkronkan antara UKP-PPG-nya dengan RGTK sehingga tolong dicek berkala saja itu. Bu Nurhayati posisi kameranya itu saya sarankan dari belakang sehingga bisa menunjukkan siswanya, menunjukkan ibu pengajarnya, bisa menunjukkan media pembelajaran yang ibu pakai seperti itu. Ya. Pak, izin tanya Pak. Pak, izin bertanya. Pak. Pak, bacain di kolom komentar Pak. Jawab ini kolom komentarnya Pak. Yang kolom komentar baca Pak. Komentar yang mana? Mohon dijawab Bu. Izin bertanya Bu, saya kepanggil PPG Dapodik, bidang studi PPG saya di PGSD. Nggak boleh ya, mesti diselaras ya SD. Pak Al-Qadat Ferry itu Bu, yang Al-Qadat Ferry itu. Ya, sekarang ditanya aja Pak. Apa ya Bapak mau nanya apa? Izin bertanya Bu. Izin bertanya. Saya kirim filenya saja ya Pak, karena Bapak terlambat tadi ya.
Nah, enggak Bu, saya masih kurang jelas dengan video perkenalan itu Bu. Kan ada video utuh dan ada video yang edit. Yang video utuh dan video edit itu apakah masing-masing boleh video perkenalannya ditempel gitu? Video utuh ditempel perkenalannya, video edit ditempel Boleh, perkenalannya. Pak. Itu berkali-kali Saya takutnya boleh. video, saya takutnya Boleh. video itu nggak boleh tempel-tempel. Boleh. Berarti boleh Bu, juga izin jadi bertanya, tempel ya Bu. Bu ya. Oh ya Pak, yo Pak. Di sekolah kami itu kan daerah transmigrasi, Bu ya. Sekarang musim penghujan, hampir tiap hari hujan. Jadi untuk kelistrikan, kami itu kadang-kadang sering mati, eh, paling cepat 1 hari bisa hidup. Ada yang bahkan 1 minggu nggak hidup, Bu. Untuk proyektor, kami bisa usahakan pinjam ke bawah, Bu, untuk proyektor. Tapi masalahnya listriknya, Bu, sekarang kadang mati, kadang hidup. Terus kalaupun hidup kadang-kadang spanningnya yang nggak mampu, ngelos terus. Jadi kira-kira, Bu ya, saya sudah mensiasati sekarang bikinnya 2 modul. Yang satunya saya menggunakan proyektor dan yang satunya lagi hanya menggunakan media-media yang ada di situ. Kira-kira ada nggak solusinya, Bu? Gimana? Ayo Pak, kalau saya bisa memberikan solusi, optimalkan penggunaan peranti teknologi. Udah nggak ada rumus. Karena itu salah satu segmen part bagian skor yang ada. Begitu, Bu ya. Ya, Oke, makasih, Bu. oke. Silakan, 2 lagi pertanyaan. Udah 10.50. Izin bertanya, Bu. Video yang 70 menit itu, Bu, kan ada Ibu bilang dibuat kegiatan awal, kegiatan itu ditulis di yang 70 menit itu, Bu, atau di video edit? Apa yang awal? Tadi Ibu bilang harus dibikin kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan Pengenalan. itu yang di 70 menit apa yang 30 menit? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ini ya saya share ulang ya. Ya, sekali lagi ya. Peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil, isinya nama peserta, perkenalkan nama saya, siapa, asal LPTK mana, NIM-nya berapa, identitas sekolah, durasinya maksimal 1 menit. Ya, Maaf, saat Bu. membuat video perkenalan peserta wajib membawa KTP, diarahkan ke kamera. Ibu, maaf, sepertinya yang dimaksud Bu Mutia itu apakah boleh di video itu di bawahnya atau di atasnya ditambahkan keterangan, misalkan ini Boleh, itu yang saya ya, harapkan. iya, sepertinya itu maksudnya Ibu Mutia tadi, Bu. Ya, jadi setiap segmen video itu ada keterangan tambahan untuk menjelaskan kondisinya apa, tetapi tidak untuk suara ya, tidak untuk background lagu gitu ya. Iya. Itu untuk video edit atau video utuh, Bu? Kalau biasanya yang dikasih-kasih itu video edit kan, keterangannya. Apa, Pak? Yang keterangannya itu yang diisi biasanya kan di video edit, bukan di video utuh kan, Bu? Kan ada itu misalnya pembukaan, ada Iya, kegiatan boleh, inti, apa saja. Pak. Boleh. Udah, Bapak jangan terlalu over respon ya. Ya benar, Bapak. Ini yang belum tahu aja. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Mohon tidak over respon, yang sudah diketahui, ya sudah. Tidak berulang pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada, mohon dicermati dan dipatuhi ya. Jadi fokus kita 2 untuk membuat perangkat dan membuat video. Dalam satu perangkat itu dibuat dalam satu file utuh. Ada modul, ada asesmennya, ada penilaian. Kalau ada media yang memungkinkan boleh, tapi dalam satu file. Ya, nanti yang diunggah itu.
Nah, kemudian video pembelajaran. Video pembelajaran ada dua, ada satu video utuh 2 JP, yang satu editing 30 menit. Keduanya mewakili satu pengenalan, yang kedua pembukaan, inti, dan penutup. Oke, itu saja. Bu, terima Cukup? kasih. Bu, Iya, saya ngambang kira cukup ya. tadi Bapak tadi Apa? bilang video perkenalannya tidak boleh dijeda, harus ditempel. Tadi Ibu bilang boleh dijeda. Boleh, Bu. Yang penting ada di dalam video. Ya, Oke, Bu. terserah mau Ya, ditempel, mau dijeda, mau di apa. Yang penting ada dalam proses video. iya, Ya, baik, nggak terima kasih. masalah. Tanya Bu, Nah, berarti besok udah mulai video boleh lah ya Bu? silahkan. Tapi masa uploadnya dalam rentang yang saya berikan ya. Iya Bu, Siap. baik. Iya, Bu. 15 sampai 20. Ya. Nah, Terima oke. kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, mohon tidak over respon. Kalau sudah tahu ya sudah. Nggak perlu ditanya berulang. Ibu maaf mau bertanya. Ini Bu, Assalamualaikum Bu. Bu Siti dulu. Ya Bu, saya mau tanya, di modul pembelajaran kan misalnya kita mengambil medianya media audiovisual dari YouTube. Itu kan kalau YouTube harus cantumkan linknya kan? Apa boleh misalnya mencantumkannya di modul? Paknya bilang takutnya kalau linknya nggak bisa menilai. Saya nggak dengar ya. Nggak terdengar suara ya Pak? Bu. Ya, Ibu tadi bising. Bangin. Ini Bu, di modul pembelajarannya kita mencantumkan media audio visual. Audio visual, jadi kita cantumkan link dan Suara Pak Cas rembes, Bu. Saya nggak bisa dengar. Bu, Oke, saya kira cukup ya. Ya, Bapak dan Ibu, coba dulu dibuka juknisnya, dibuka ya, yang saya kirim filenya. Buka dulu PPT saya, di ngertiin, dipahamin. Kemudian silakan lihat tanggalnya ada di PPT, kapan waktu mengunggah dan waktunya. Dilihat, nama file harus betul. Jangan sampai apa yang kita unggah keliru. Itu ya, fokusnya ke situ. Mau video take-nya terpisah atau apa, yang jelas itu utuh. Nanti begitu diupload pada tautannya open access. Nah, itu aja. Ya. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan itu representatif dan sudah komprehensif. Nah, besar harapan saya, Bapak Ibu tidak ada kekeliruan antara kerangka dan antara pelaksanaan pembelajaran videonya selaras. Jangan buat perangkatnya materi matematika atau mengajarnya nanti IPA. Jangan begitu. Ya, harus selaras. Dan saya kira demikian, Bapak dan Ibu, itu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya nanti bisa komunikasi antar peserta gitu ya, atau nanti ke admin juga bisa. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan, Bapak dan Ibu lulus, fokus, serius untuk melaksanakan ini, karena ini bagian dari keberlanjutan hidup Bapak dan Ibu ya. Ya, saya mendoakan diberikan kemudahan semua. Amin. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bagi yang beragama Muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di momen dimudahkan ya. Hati ya Bu. Amin. Terima kasih Bu. Alhamdulillah sangat dipermudah. Terima kasih informasinya, Bu. Berarti sudah selesai ya kita ini. Oh Zoom-nya iya, apa? sebentar Pak, saya panggil Pak Eko. Masih atau selesai? Tunggu informasi, selesai. Pak. Bentar katanya selesai. Pak.
Jogal Oke, lo oke. getini Bu. Ani mare Berarti de kali video Bu. Mana terdang boleh jogal berarti lo video getini. perkenalan kita bisa Oke, baik. ditempel. Oke, baik Bapak Nah, Ibu, nanti video Sangat hasil memudahkan. pertemuan ini akan saya upload di nggak pernah protes itu YouTube. mamatnya. Bisa dilihat kembali penjelasan Ibu Dina Maulina dari awal hingga akhir. Semoga Bapak Ibu bisa mengerjakan Ukin ini dengan baik dan lancar. Dari sekarang bisa membuat videonya. Dan jangan lupa Katanya bisa diunggah Bapak ditempel, Ibu. Pak. Jangan Video lupa. perkenalannya bisa ditempel katanya, Pak. Ya, Tadi bisa Bapak bilang nggak bisa. sebentar. Nanti Bapak bilang nggak bisa. Sebentar. Ya, nanti silakan ditempel atau dijeda boleh Bapak. Yang penting Bapak Ibu lancar semuanya begitu. Dan Yang penting videonya link akan ya, saya Pak. video ini pertemuan ini akan saya upload di YouTube dan bisa dilihat kembali penjelasannya. Dan jangan lupa klik daftar ujian, jangan sampai terlewat. Bagi yang belum dapat link bisa dicek berkala di webnya, di akunnya masing-masing. Itu. Oke, Pak. Jadi jangan Ya, sampai ada yang Pak. terlambat mendaftar seperti yang tahap-tahap sebelumnya. Nanti kalau terlewat dia akan ikut periode selanjutnya untuk UKIN dan ujiannya. Sehingga diharapkan dicek saja berkala dari pagi, siang, sore atau malam di akunnya masing-masing. Yang sudah klik mendaftar sekarang fokus membuat videonya. Pakaian kita bebas kan, Pak? Video Pakaiannya bebas kan, pembelajarannya Pak? Pakaian gimana, Pak? bebas. Pakaiannya disesuaikan dengan harinya aja kan, Pak? Iya, sesuaikan dengan hari Pak, tapi masih tidak bisa Pak daftar, Pak. gimana? Sesuaikan yang hari dan Untuk Pak, pakaian berkali dari guru dan siswa itu sesuai hari pengambilannya saja. tidak bisa. Pak, untuk link YouTube-nya boleh di-share ya, Pak ya. Ya, nanti akan di-share. Baik. Itu yang terakhir itu bagi yang nanti upload videonya itu jangan sampai dikunci atau restricted di Google Drive-nya. Nanti bisa dilihat cara membuka kunciannya di YouTube itu banyak. Cara membuka video yang terkunci atau file terkunci di Google Drive. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Video YouTube-nya akan saya kirimkan di grup ya Bapak Ibu. Kalau Ibu kan ini kan PGSD, nanti akan saya kirimkan ke admin PGSD agar di-share di grup Bapak Ibu. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa kembali untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.